Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyid ibn Abdillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin amma ba'du. Apa kabar anak sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Baik anak sekalian, ya, kita berjumpa lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan bahas di bab 5, ya, lanjutan pertemuan yang lalu, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah sesi kedua, ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas Al-Quran sebagai kitab suci terakhir. Sebelumnya kita doa, ya. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah cerdaskan otak kita, Allah terangkan hati dan pikiran kita, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat baik untuk kehidupan di dunia dan di akhirat, dan ilmu yang bisa mengantarkan kita dan keluarga kita memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma wa zuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, ya, kita akan bahas Al-Quran sebagai kitab suci terakhir. Nah, Al-Quran itu pertama kali diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad sedang menyendiri di Gua Hira. Kapan? Pada tanggal 17 Ramadan, ya. Nah, turunnya Al-Quran kepada Muhammad itu sekaligus penanda bahwasanya beliau diangkat secara resmi oleh Allah menjadi nabi dan rasul terakhir, ya. Jadi tidak ada nabi dan rasul setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wahyu yang pertama diturunkan yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ingat, Al-Alaq itu jumlah ayatnya 19. Tapi Allah turunkan secara berangsur-angsur, ya. Pertama kali Allah turunkan hanya 5 ayat, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu wahyu pertama surat Al-Alaq yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, ya. Dan wahyu yang terakhir yaitu surat Al-Maidah ayat ketiga, ya. Wahyu yang terakhir surat Al-Maidah ayat ketiga, ya. Nah, apa sih isi kandungan Al-Quran? Isi kandungan dalam Al-Quran paling tidak ada 5. 1, akidah. Bagaimana Al-Quran menjelaskan cara mengimani kepada Allah, cara beriman kepada Allah, ya, atau cara mentauhidkan Allah, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara ibadah, ya, pengabdian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana menjelaskan tentang syariat atau hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Ada yang halal, haram, ya, makruh, mubah, sunnah. Itu semuanya tercantum di dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian membahas tentang muamalah. Apa itu muamalah? Hubungan antar sesama manusia dan alam sekitarnya, ya. Hubungan antar sesama manusia dan alam sekitarnya, ya. Kemudian yang kelima yaitu peringatan
seruan atau larangan dan sebagainya, ya. Oh, maaf, ada 6, ya. Kemudian yang keenam, akhlak. Itu bagaimana cara bertingkah laku atau bersikap seorang muslim. Jadi bagaimana cara kita bertingkah laku, ya, bagaimana cara kita bertegur sapa, itu semuanya diatur oleh Al-Qur'an, yaitu tentang akhlak, ya. Itulah inti atau isi kandungan daripada Al-Qur'an, ya. Kemudian apa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak diturunkan sekaligus, ya. Allah turunkan Al-Qur'an, ya, dari juz 1 sampai juz 30, 114 surat, ya, 6.236 ayat. Itu Allah turunkan sedikit demi sedikit, memakan waktu 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari, ya. Kenapa Allah turunkan tidak sekaligus? Satu, biar memudahkan penghafalan, ya. Yang kedua, agar memudahkan untuk pengamalan, ya. Dan yang ketiga, Allah turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Ini akan Allah sesuaikan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu. Jadi sekali lagi, kenapa Allah turunkan Al-Quran secara berangsur? Satu, biar memudahkan penghafalan, ya. Kemudian yang kedua, biar memudahkan untuk mengamalkannya, ya. Dan yang ketiga, Allah turunkan Al-Quran secara berangsur, itu disesuaikan dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu, ya. Nah, lalu bagaimana cara mengimani Al-Quran? Satu, cara mengimani Al-Quran, menempatkan Al-Quran di tempat yang paling tinggi. Jadi Al-Quran usahakan jangan taruh di bawah, jangan di atas Al-Quran ditumpuk dengan buku atau yang lainnya. Taruhlah Al-Quran yang paling atas, ya. Jangan sampai Al-Quran berada di lebih bawah ketimbang benda-benda lainnya, ya. Kemudian pada saat memegang Al-Quran, ya, peganglah dengan sopan dan berhati-hati, ya, karena itu adalah kitab mulia. Kemudian pada saat memegang Al-Quran, usahakan, ya, dalam kondisi sudah berwudu, ya. Karena di dalam Al-Quran itu la yamassuhu illal mutahharun, ya. Itu karena kitab suci Al-Quran adalah kitab suci, janganlah disentuh itu Al-Quran sebelum kita bersuci atau sebelum kita berwudu, ya. Kemudian yang keempat, awali, ya, ketika membaca Al-Quran dengan ta'awuz, dilanjutkan dengan baca basmalah. Apa itu ta'awuz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian disambung Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Allah minta, kenapa Nabi minta ketika kita mengawali baca Quran dengan ta'awuz? Sebab pada saat kita membaca Quran itu godaannya sangat berat. Godaan dari siapa? Dari setan, laknatullah alaih. Maka kita diminta sebelum baca Al-Quran baca ta'awuz dulu agar kita dilindungi dari godaan setan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang sebagai penghuni neraka. Disambung dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya. Kemudian setelah itu baca Al-Quran dengan tartil. Apa itu tartil? Bacaannya pas, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, ya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin. Jangan tergesa-gesa. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sekalipun kita hafal, tolong, ya,
baca Al-Quran surat apapun, bacanya tidak tergesa-gesa. Karena kenapa? Al-Quran adalah firman Allah. Dengan sendirinya pada saat kita membaca Quran, artinya kita sedang bercakap-cakap dengan Allah, ya. Kita berbicara tergesa-gesa dengan orang tua, kita tergesa-gesa berbicara dengan guru, itu tidak baik, apalagi pada saat kita bercakap-cakap dengan Allah. Makanya bacanya harus tartil, ya. Kemudian jangan lupa letakkan Al-Quran pada tempat yang suci, ya. Usahakan, ya, jangan kita perhatikan ketika kita meletakkan Al-Quran, jangan sampai ketika kita menaruh Al-Quran di situ ada najis, ya. Karena kenapa? Al-Quran adalah tempat suci, adalah kitab suci, apalagi sampai Al-Quran ditaruhnya di toilet, itu sangat-sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian nama-nama Al-Quran. Subhanallah, kenapa nih begini? Oke, maaf ada gangguan sebentar, ya. Al-Quran itu punya 7 nama, ya. Yang pertama Al-Quran, yaitu bacaan, ya. Kemudian bisa juga disebut dengan Al-Huda, petunjuk. Kenapa dikatakan petunjuk? Karena di dalamnya memang berisi tentang petunjuk tata cara kehidupan, tata cara bagaimana biar kita bahagia dunia dan akhirat, bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, bagaimana kita bermuamalah, itu semua ada di dalam Al-Quran, petunjuk, ya. Jadi Al-Quran boleh disebut nama lainnya adalah Al-Huda atau sebagai petunjuk. Alkitab, ya, kitab, buku, ya. Karena kenapa? Karena Al-Quran itu dibukukan. Isinya tentang apa? Tentang firman Allah, ya. Al-Furqan, kenapa dikatakan sebagai Al-Furqan? Al-Furqan itu pembeda, karena di Al-Quran itu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Mana yang jahat, mana yang tidak jahat, mana orang kafir, mana orang mukmin, ya. Di situ Allah jelaskan, ya. Makanya Al-Quran disebut juga sebagai pembeda, ya, pembeda antara yang baik dan yang benar. Kemudian Al-Quran disebut juga nama lainnya adalah Al-Bayan, menjelaskan segala macam persoalan, ya. Jadi kalau kita ada masalah tentang muamalah, tentang bergaul dengan teman, tentang bagaimana menghormati orang tua, itu semuanya dijelaskan sejelas-jelasnya di dalam Al-Quran, ya. Kemudian nama lainnya Az-Zikr, ya, peringatan. Kenapa? Di dalam Al-Quran banyak sekali peringatan. Orang yang meninggalkan sholat maka hidupnya tidak tenang. Orang yang meninggalkan zakat maka hartanya tidak akan berkah. Orang yang meninggalkan puasa hidupnya tidak akan sehat. Itu semuanya peringatan-peringatan dari Allah yang tercantum di dalam Al-Quran, ya. Kemudian Al-Quran nama lainnya juga Al-Karim atau mulia, karena isi dalam Al-Quran itu sangat-sangat mulia. Apapun yang menempel dengan Al-Quran jadi mulia. Malam turunnya Al-Quran disebut malam Lailatul Qadar. Bulan, ya, Ramadan kenapa mulia, dijadikan sebagai bulan yang mulia? Karena di situ di bulan tersebut waktunya turunnya Al-Quran. Apapun yang menempel dengan Al-Quran insya Allah menjadi mulia, ya. Contoh kulit kambing. Kalau kulit kambing insya Allah ketika kita diminta untuk menciumnya,
Tidak ada seorang pun yang mau mencium kulit kambing. Kenapa? Karena bau. Tapi kulit kambing yang sudah ya dijadikan sebagai sampul Al-Quran, maka kulit tersebut menjadi mulia. Kenapa? Diciumi oleh banyak orang. Orang yang selesai membaca Quran tidak segan-segan untuk mencium ya sampul daripada Al-Quran ya. Baik anakku sekalian, ini saja yang dapat Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa dimengerti dan dipahami oleh anak-anakku sekalian ya. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang dapat Bapak sampaikan ini menjadi ilmu yang berkah, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Tidak lupa Bapak mohon doanya ya, Bapak sedang kurang sehat ya. Mudah-mudahan Allah cepat angkat penyakitnya dan Allah kembalikan kesehatannya ya. Anak-anakku sekalian, yuk kita akhiri perjumpaan kali ini dengan doa. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mengantarkan kita memasuki dan keluarga kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian dari Bapak, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.